Bab 4352, apakah Anda mencari kematian? Dev tidak berhenti karena tamparan itu, dia masih menyentuh Zhu Qingxiu dan memeluk Zhu Qingxiu dengan erat. Sialan, saudaraku, meskipun bocah bodoh ini telah dikendalikan oleh kesadarannya, dia masih sangat agresif terhadap wanita. Biksu berjanggut itu berkata dengan kaget. Itu hanya sifat asli seorang pria. Naik dan rekam adegan ini. Aku akan melihat bagaimana bajingan ini bisa bertahan di dunia surga dan manusia di masa depan. Pria berbaju hijau tersenyum dingin dan berkata. Biksu berjanggut itu dengan cepat mendekat dengan membawa kristal perekam dan terus menjilat bibirnya. Tapi setelah dia mendekat, dia tiba-tiba melepaskan payudara Zhu Qingxiu, dan kemudian menatapnya dengan senyuman jahat. Biksu berjanggut itu tertegun. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya. Biksu berjanggut, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 9, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dalam sekejap. Darah terus berceceran, dan tubuh terjatuh dengan deras. Kristal perekam di tangannya jatuh ke tanah dan diinjak-injak oleh polisi. Melihat pemandangan ini, para penggarap iblis lainnya yang tergesa-gesa semuanya bingung dan membeku di tempat. Tepat ketika kepala biksu berjanggut itu jatuh, dia diusir oleh pria bersenjata itu. Pergilah ke neraka. Dev menendang kepala biksu berjanggut itu ke laut mati. Saat air bergulung, kepala berjanggut itu segera berubah menjadi tengkorak yang mengapung di laut. Kamu tidak dikendalikan. Baru pada saat itulah pria berbaju hijau menyadari bahwa tubuhnya tidak terkendali sama sekali. Ini adalah lelucon bahwa kamu masih ingin menyerang lautan kesadaranku dengan tipuan kecilmu. Jika aku begitu mudah dikendalikan, apakah menurutmu aliansi penyegel iblis akan memberikan tawaran 100 tahun untuk memburuku? Dev berkata sambil mencibir. Dasar bocah, aku akan membunuhmu. Pria berbaju hijau itu digoda dan menjadi marah. Dia mengeluarkan pisau panjang dan menuju ke arah wanita itu. Di udara, pria berbaju hijau mengayunkan pedang panjangnya, memadamkan ribuan lampu pedang, seperti badai, melesat ke arah tubuh. Dev sudut mulutnya sedikit terangkat, matanya penuh dengan penghinaan, cahaya keemasan muncul dari seluruh tubuhnya, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Setelah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, tubuh itu langsung menuju 10.000 cahaya pedang tanpa ragu-ragu. Apakah kamu mencari kematian? Ketika Zhu Qingxiu melihat ini, dia segera berteriak Dev. Tidak ada yang namanya mengambil inisiatif menghadapi serangan lawan. Bukankah ini mencari kematian? Wah, kamu gila sekali. Kamu berani bergegas tanpa menghindar. Biksu di Singyi sangat marah saat melihat wanita itu berani menghadapi cahaya pedangnya. Ini hanya meremehkan diri saya sendiri. Bagaimanapun, saya juga seorang biksu Mahayana. Pada saat ini, tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan samar, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan melekat pada tubuh Dev. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti dewa perang lapis baja emas yang seluruh tubuhnya dituangkan dengan emas. Bang bang bang. Kemanapun senjata itu lewat, semua lampu pedang yang masuk mengenai dia, tapi tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Itu adalah pukulan dari seorang biksu Mahayana, dan dia benar-benar berhasil menahannya dengan tubuhnya. Dan sepertinya serangan ini tidak membahayakan tubuh. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Dia baru melewati alam kesengsaraan tingkat ke-7. Bahkan jika dia mengenakan baju besi harta karun, mustahil baginya untuk tidak menderita kerugian sama sekali. Tidak ada yang tahu bahwa kekuatan Dev saat ini telah lama melampaui kekuatan alam Mahayana tingkat pertama. Bahkan tanpa perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tubuh fisik Dev dapat menahan serangan biksu alam Mahayana tingkat pertama tanpa masalah. Bab 4353, jangan ceroboh. Sial, baju besi pada anak ini sangat mesum. Biksu berbaju hijau itu mengutuk, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Namun detik berikutnya, dia hanya merasakan kekaburan di depan matanya, dan tubuh Dev menghilang seketika. Rusak. Biksu berpakaian hijau itu tiba-tiba terkejut, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Tapi biksu berbaju hijau bereaksi begitu cepat, tapi masih terlambat. Tubuh Dev muncul begitu saja, dan kemudian pedang pembunuh naga di tangannya ditebas. Puff! Pedang pembunuh naga menebas tubuh biksu berbaju hijau. Dengan teriakan, salah satu lengan biksu itu terpotong. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, itu bukanlah sebuah lengan. Kamu, teknik apa yang kamu lakukan? Biksu berbaju hijau itu terkejut, melihat lengannya yang patah, matanya penuh dengan keterkejutan. Beberapa pembudidaya iblis lainnya juga memandang Dev dengan tidak percaya. Seorang biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan dapat dengan mudah memotong lengan biksu Mahayana tingkat pertama dengan satu pukulan. Bahkan Zhu Qingxiu memandang Dev dengan tidak percaya. Baru kemudian dia menyadari bahwa ketika dia bertarung dengan Dev barusan, Dev tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan selalu menyerah. Jika tidak, dengan kekuatan Dev, dia akan melakukannya. Telah dipukuli sejak lama. Memikirkan hal ini, Zhu Qingxiu merasa sedikit malu dan malu.
Bagaimanapun, dialah yang mengambil inisiatif untuk menyerang Dev ketika dia pertama kali muncul. Pedangnya patah. Faktanya, semua ini tidak dapat disalahkan pada Dev. Memikirkan hal ini, Zhu Qingxiu merasa sedikit tidak masuk akal. Jangan kaget, ayo berangkat bersama. Biksu berbaju hijau melihat betapa kuatnya Dev, jadi dia berteriak kepada 3 pembudidaya iblis yang tersisa dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Ketiga pembudidaya iblis bereaksi dan segera mengepung Dev. Aku di sini untuk membantumu. Ketika Zhu Qingxiu melihat ini, para pembudidaya iblis ini ingin menindas Dev, jadi dia melompat ke sisi Dev. Kamu harus memperhatikannya baik-baik dari pinggir lapangan. Beberapa penanam sihir kecil ini tidak cukup bagiku untuk menyumbat sela-sela gigiku. Dev berkata pada Zhu Qingxiu. Dev bahkan tidak memperhatikan 3 pembudidaya iblis tingkat 9 di alam kesengsaraan. Bisakah kamu benar-benar melakukan itu? Zhu Qing kultivasi bertanya. Singkirkan itu, aku benar-benar bisa. Dev berkata dengan percaya diri. Baiklah, kalau begitu aku akan menonton dari pinggir saja. Setelah Zhu Qingxiu selesai berbicara, dia benar-benar menyingkir dan berhenti membantu. Ketiga pembudidaya iblis sangat marah, mereka adalah 3 pembudidaya alam kesengsaraan tingkat 9. Pada saat ini, mereka dipandang rendah oleh Dev, seorang pembudidaya alam kesengsaraan tingkat ke-7. Jangan gegabah. Ayo pergi bersama. Anak ini memiliki beberapa kualitas jahat. Aura alamnya sangat tidak sesuai dengan kekuatannya. Jangan tertipu. Setelah biksu berbaju hijau berhenti mengeluarkan darah, dia memegang pisau besar di satu tangan dan mengingatkan 3 pembudidaya iblis lainnya. Ketiga pembudidaya iblis itu mengangguk dan melancarkan serangan ke Dev pada saat yang sama. Seorang biksu di alam Mahayana tingkat pertama dan 3 biksu di alam kesengsaraan tingkat 9. Mereka berempat menyerang dari arah yang berbeda. Dev, dengan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, melayang di udara untuk melawan keempat pembudidaya iblis ini. Zhu Qingxiu menatap kosong ke samping. Jika dia bertemu dengan para penggarap iblis ini, bahkan dengan pedang di tangannya, mustahil untuk mengalahkan mereka. Tetapi melihat Dev, dia tampaknya menghadapinya dengan sangat mudah, tetapi sebaliknya, para pembudidaya iblis itu berada dalam bahaya satu persatu. Saat Dev bertarung dengan para pembudidaya iblis itu, permukaan laut yang awalnya tenang bergetar hebat, dan ledakan terus terjadi di pulau terpencil, dan lubang dalam muncul satu demi satu. Pulau terpencil ini telah mengalami perang, dan kemudian kilin api menggali lubang yang dalam langsung ke dasar laut. Pulau itu sudah runtuh, dan sekarang pertempuran lain terjadi di sana, dan pulau terpencil itu mulai tenggelam. Bab 4354, Pohon Ilahi. Melihat ini, Zhu Qingxiu buru-buru melompat, seluruh tubuhnya melayang di udara, dan menyaksikan tanpa daya saat pulau itu menghilang ke lautan luas. Tanpa pijakan, keempat pembudidaya iblis jelas panik. Jika Anda tidak sengaja jatuh ke laut mati, Anda akan langsung berubah menjadi tulang berulang. Dev mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengayunkan pedang. Seorang kultivator iblis tidak dapat mengelak dan dipukul langsung di dada. Dia langsung kehilangan kekuatan spiritualnya dan langsung jatuh ke lautan kematian. Dengan bergejolaknya air laut, hanya dalam beberapa tarikan napas, pembudidaya iblis berubah menjadi kerangka putih dan melayang di laut. Ayo pergi, berhenti mengganggu, dan cari tempat tinggal dulu. Setelah melihat ini, para biksu berbaju hijau tahu bahwa tidak realistis bagi mereka untuk menangkap Dev, jadi mereka berencana membawa orang lain melarikan diri terlebih dahulu. Biksu di Xingyi membawa 2 pembudidaya iblis yang tersisa dan melarikan diri dengan cepat menuju pulau tempat tinggal Zhu Qingxiu. Ketika Dev melihat ini, dia meraih Zhu Qingxiu dan segera mengejarnya. Melihat Dev dan yang lainnya mengejar mereka, ketiga pembudidaya iblis itu sangat panik. Sekarang, mereka tidak hanya tidak mendapatkan alam rahasia, tetapi mereka sendiri menjadi mangsa. Saudaraku, kirimkan pesan kesusahan secepatnya, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Seorang pembudidaya iblis berkata kepada biksu berbaju hijau karena ketakutan. Biksu berbaju hijau itu sedikit mengernyit, lalu mengangguk dan menyalakan lampu merah. Lampu merah melesat langsung ke langit, lalu meledak. Rusak. Orang-orang ini meminta bantuan. Mungkin ada kaki tangan mereka di dekat sini. Melihat ini, Zhu Qingxiu buru-buru berkata kepada Dev. Jangan takut, bunuh sebanyak yang kamu datang, tidak ada satupun anjing dari Dimensi Ling Alliance yang akan tertinggal. Dev membenci para penggarap iblis yang bekerja sebagai antek aliansi penyegel iblis. Ketiga pembudidaya iblis datang ke langit di atas pulau, setelah mendapatkan pijakan di pulau itu, mereka segera melompat lagi dan melarikan diri ke kejauhan. Dev membawa Zhu Qingxiu dan mendarat di pulau itu. Dia ingin membawa Zhu Qingxiu untuk mengejarnya lagi, tetapi dia ditangkap oleh Zhu Qingxiu. Tunggu sebentar, kamu menghancurkan mata air spiritual pulau ini, dan mungkin akan tenggelam. Saya ingin mengambil pohon suci itu. Kata Zhu Qing kultivasi. Pohon suci. Pohon suci apa? Dev bingung. Zhu Qingxiu tidak berkata apa-apa, tapi menarik Dev menuju tebing di pulau.
Di atas tebing, sebatang pohon yang tidak terlihat terlalu besar tumbuh di celah-celah bebatuan, dan energi peri terus-menerus muncul dari pohon itu. Dev tertegun dan memandang pohon itu dengan tidak percaya. Bagaimana pohon ini bisa memancarkan energi peri? Mungkinkah ada tulang abadi di bawah pohon ini? Tapi pohon ini tumbuh di celah bebatuan. Biasanya, tidak ada tulang abadi di bawah tanah, tapi dari mana energi abadi ini berasal? Ini adalah pohon suci. Selama bertahun-tahun di pulau ini, saya mengandalkan mata air spiritual dan pohon suci untuk mengolahnya. Akibatnya, Anda menghancurkan mata air spiritual, dan sekarang yang ada hanya pohon suci ini. Saya ingin mengambil pohon keramat itu, jika tidak setelah pulau itu lenyap, pohon keramat itu juga akan menderita. Setelah Zhu Qingxiu selesai berbicara, dia melompat menuju pohon suci. Dia berencana untuk mencabut pohon suci tersebut dan mencari tempat untuk menanamnya, sehingga dia dapat terus berlatih dengan pohon suci tersebut. Namun saat Zhu Qingxiu mendekati pohon suci itu tiba-tiba melonjak dengan cahaya hijau tua. Kecemerlangan ini membentuk pedang spiritual dan menyerang Zhu Qingxiu, mencegah Zhu Qingxiu mendekat. Zhu Qingxiu dikejutkan oleh perubahan mendadak itu. Beberapa luka di tubuhnya tergores oleh pedang spiritual, dan dia hampir jatuh ke laut mati. Ketika Dev melihat ini, dia melompat dan membawa Zhu Qingxiu kembali. Zhu Qingxiu dan Dev sama-sama memandangi pohon suci di depan mereka dengan kaget. Mereka tidak mengerti bahwa itu hanyalah sebuah pohon. Bisakah pohon ini bertahan? Dev langsung menggunakan sihirnya untuk menutup ruang di sekitarnya, lalu meraih pohon itu. Bersambung.